Jenis kejahatan yang Bjorka lakukan. Berdasarkan hasil penelusuran, Bjorka melakukan kejahatan cyberdoxing atau melibatkan pencarian dan publikasi informasi pribadi atau identitas individu tertentu. Menurut pakar komunikasi, yang Bjorka lakukan bukanlah demonstrasi, yaitu kejahatan yang tergolong cybercrime. Kejahatan dunia maya yang Bjorka lakukan diklasifikasikan dalam bentuk cracking, yaitu jenis kejahatan dunia maya yang melibatkan tindakan merusak, mencuri, atau menghancurkan informasi sistem komputer secara sengaja dan sistematis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi. Kejahatan terjadi melalui beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu ada backdoor. Backdoor, mereka bisa memperoleh akses backdoor dengan cara menginfeksi perangkat atau sistem dengan trojan yang dibuat untuk memperoleh data penting tanpa disadari oleh korbannya. Dan yang kedua, itu ada keyboard recording. Keyboard recording melacak setiap tombol yang ditekan oleh user pada perangkat tertentu. Nah, program tersebut bisa merekam setiap penekanan tombol yang dilakukan dan membuat peretas lebih mudah untuk menyusup dan mencuri identitas kita. Dan yang ketiga ada email SPE. Peretas bisa membuat kode yang memungkinkan mereka untuk menghadang dan membaca email kita. Dan yang terakhir adalah zombie komputer. Zombie komputer merupakan bot program atau bahkan komputer yang bisa digunakan peretas untuk mengirimkan spam atau melakukan serangan DDoS. Nah, DDoS itu apa sih? DDoS sendiri itu adalah Distribute Denial of Service. Dampak kasus yang terjadi. Yang pertama yaitu ada kehilangan data sensitif. Dapat merugikan finansial dan mencemarkan reputasi individu ataupun organisasi. Dan yang kedua yaitu penyalahgunaan data. Mereka dapat menggunakan informasi yang mereka peroleh untuk mendapatkan keuntungan finansial atau untuk tujuan destruktif. Dan yang ketiga yaitu ada kerugian finansial. Jika data kartu kredit atau informasi keuangan dicuri, dapat terjadi pencurian uang atau pembelian yang tidak sah. Tindakan pengamanan dari kasus Bjorka ada 5. Yang pertama itu meningkatkan keamanan cyber agar tidak terjadi lagi kebocoran data. Kedua itu menjaga kerahasiaan data oleh pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga itu menerapkan kebijakan ganti rugi bagi pihak yang bertanggung jawab. Keempat, pihak bertanggung jawab harus memiliki sertifikat keandalan. Dan kelima adalah menerapkan sanksi hukum. Dari segi hukum, pemerintah sampai saat ini masih menyelidiki dan juga mengidentifikasi hacker Bjorka. Nah, dan jika tertangkap, maka hacker Bjorka ini akan dikenai pasal berlapis, yaitu salah satunya pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun dan denda maksimal 800 juta. Dan juga pasal 65 ayat 2 dengan ancaman pidana 4 tahun dan juga denda maksimal 4 miliar. Dari segi teknis, Badan Siber dan Sandi Negara bersama dengan penyelenggara sistem elektronik yang mengalami kebocoran data bekerja sama untuk melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko-risiko yang lebih besar. Saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan dalam kasus Bjorka. Yang pertama, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang hukum online. Yang kedua, Kominfo meminta hacker agar berhenti melakukan serangan cyber karena serangan tersebut adalah tindak ilegal. Yang ketiga, DPR membahas tentang rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi. Yang keempat, pemerintah membuat Emergency Response Team yang berisikan BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada salah kata, semoga ilmunya bermanfaat. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.